Kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Bapa di dalam surga, pagi ini Tuhan kami membuka hati kami agar setiap firman-Mu sungguh memberkati kami Tuhan. Semakin hari kami boleh hidup mengenal Engkau lebih baik, lebih dalam, sehingga kami dapat melangkah dalam kehidupan ini dengan berani oleh karena Engkau bersama-sama dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus berkati firman-Mu. Amin. Apakah ada yang belum kenal saya? Sudah ya, karena berkali-kali saya di sini, ya, saya sering ngopi di Pendeta Wartono. Jadi sebelum pensiun itu saya punya 2 tempat, ya, satu di Gesmani, satu di Setiabakti. Kelakarannya sedang mencari persemakmuran gitu ya. Nah, ternyata saya bersyukur ditugasi oleh Setiabakti untuk bersama melayani di Balikpapan. Saya selalu sedih saat ditelepon teman itu selalu begini, Mbah, karena ada beberapa teman yang panggil saya Pak D, ada yang panggil saya Mbah. Kalau saudara lihat foto saya kemarin itu sesungguhnya palsu. Itu fotonya lebih tua dari aslinya. Pertanyaannya selalu sama, Mbah, sehat? Pertanyaan pertama itu selalu saya abaikan. Ada yang telepon lagi, Mbah tenan toh, kamu mau ke Balikpapan, sehat? Terus saya bilang, batin saya, terus sekarang ini saya nyetir sampai Jakarta masih kuat, karena doping saya kopi. Jadi kalau saya sudah minum kopi kuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya tadi berpikir di rumah itu begini, Gereja Baptis Setiabakti ini gereja baptis yang besar. Kalau diumpamakan jemaat itu makan setiap hari itu makanan bergizi, ya. Pendeta Wartono, Pendeta Tatang, Pendeta Didit, ya. Ini orang-orang hebat di pelayanannya. Ya. Terus saya menyajikan apa? Saya bilang, wes kalau begitu saya akan menyajikan mangut Semarang gitu ya. Jadi anggaplah hari ini, pagi ini saudara sarapan mangut Semarang gitu ya. Saya pakai tema yang sama, saya tidak tahu apa yang harus saya sampaikan, kemudian saya terus lihat buletin Februari ini, temanya hidup oleh pengenalan akan Yesus Kristus. Ada satu cerita tentang seorang Yahudi yang percaya kepada Yesus, namanya Arthur. Pada tahun 1970, dia ikut dalam satu persekutuan atau pemahaman Alkitab. Tiba-tiba dalam kelompok itu dia berdoa, jika ada orang Yahudi yang percaya, biarlah ia mengenal Yesus setiap hari. Ada yang mengagetkan. Doa yang kedua, dia berdoa agar tiba saatnya orang Kristen mengenal Yesus. Pendengar sangat kaget karena orang Kristen pasti mengenal Kristus. Tetapi kenapa Arthur berdoa supaya saatnya tiba mereka mengenal Kristus? Arthur menegaskan kebenaran yang sangat mendasar yang harus kita sama-sama gumuli meskipun
kita mengklaim, kita percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan. Tetapi ada banyak orang yang melihat kita bahwa kita tidak mengenal Kristus. Tidak ada banyak orang Kristen yang berjuang keras untuk berdoa, mau mengenal Kristus secara pribadi. Di teks ini Petrus menegaskan orang yang mengenal Yesus dengan sangat baik, Tuhan akan melimpahkan kita kasih karunia dan damai sejahtera. Pertanyaannya, apakah saat ini sungguh kita menikmati damai sejahtera dan kasih karunia-Nya? Saya baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup, itu menarik dalam ayat yang kedua itu. Apakah saudara ingin supaya kebaikan dan damai Allah semakin melimpah? Pertanyaannya, apakah saudara ingin supaya kebaikan dan damai Allah semakin melimpah? Jikalau demikian, katanya belajarlah mengenal Dia lebih baik. Apakah kita sungguh ingin merasakan damai, sejahtera, dan kasih karunia-Nya? Firman Tuhan katakan, mengenallah Yesus secara baik. Gereja memberikan fasilitas kepada kita untuk semakin mengenal Kristus lebih baik. Dalam persekutuan, dalam PA, dalam renungan harian yang terus dikirimkan Pendeta Wartono. Semakin hari kita berjuang terus menerus untuk semakin kita mengenal Dia lebih baik, agar kita dapat menikmati damai sejahtera. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Apa yang kita alami, apakah kita bersama-sama mengalami saat kita mengenal Yesus lebih baik? Kalau kita setuju dengan kata Arthur, ternyata ada banyak orang Kristen yang tidak menikmati pengenalan akan Kristus. Ada banyak orang Kristen yang meninggalkan Yesus karena pekerjaan, karena jodoh, karena kesulitan. Karena kemungkinannya seperti pikiran Arthur, tidak sungguh mengenal Allah. Yang pertama, apa yang harus kita alami? Ini menjadi tes kita nanti. Ya. Apakah kita sungguh mengenal Tuhan Yesus Kristus? Yang pertama, kuasanya akan memberikan segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Kita lihat ayat yang ketiga bacaan kita. Saya akan baca dalam terjemahan bahasa sehari-hari, itu dikatakan standar dulu ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Dan pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Kalau dalam terjemahan bahasa sehari-hari, itu dikatakan Allah sudah memakai kuasa ilahinya untuk memberikan kepada kita segala sesuatu yang diperlukan untuk hidup beribadah. Ia melakukan ini melalui apa yang kita ketahui tentang Yesus Kristus yang telah memanggil kita untuk menikmati kebesaran dan kebaikannya. Untuk menguji apakah kita sungguh mengenal secara pribadi Yesus Kristus dan mengenal Dia lebih baik dalam kehidupan kita. Kita merasakan kuasanya memberikan sesuatu yang berguna untuk ibadah kita. Tadinya saya berpikir kata saleh itu saya lihat di terjemahan
bahasa Indonesia itu katanya saleh itu taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Dan saat saya baca terjemahan yang berbeda dikatakan supaya kita memiliki ibadah yang lebih baik. Petrus berdasarkan pengalamannya mengikuti Yesus tidak pernah mengatakan hidup saleh itu sesuatu yang nonsen. Petrus ingin menjelaskan bahwa setiap kita yang percaya kepada Kristus dan mengenal Dia, kita akan diberikan karunia untuk lebih baik hidup saleh. Atau beribadah lebih baik. Kalau kita kembali kepada kemampuan keterbatasan kita, kalau secara pribadi kita berpikir, mungkinkah kita bisa hidup saleh karena kita masih ada di dunia ini dan kita hidup di tengah-tengah orang berdosa. Rasanya kata saleh menjadi beban buat kita. Tetapi firman Tuhan menegaskan kita kalau kita mengenal Dia lebih baik, kita akan diberikan kuasa untuk hidup saleh. Ada beberapa contoh yang menarik dalam tokoh Alkitab itu kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9. Ini cerita Nuh. Kejadian pasal 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh, ia mempunyai 3 anak laki-laki yaitu Sem, Yafet dan Ham. Nuh tidak berbuat salah. Dan dia satu-satunya orang yang baik pada zamannya. Ia hidup akrab dengan Allah. Sekalipun Nuh hidup di tengah-tengah orang-orang yang jahat, yang tidak mengenal Allah, tetapi ia dapat hidup saleh menurut pandangan Allah. Apakah kekuatannya? Tidak, karena Allah memberikan kuasa untuk hidup saleh. Saya sering dengar bahwa kehidupan kekristenan itu sesungguhnya tidak dapat dibedakan antara hidup rohani dan jasmani. Saya setuju. Artinya bahwa saat kita ada di gereja kita hidup rohani. Tetapi saat kita ada di luar gereja kita hidup jasmani. Sehingga kalau di gereja ini tidak boleh bohong, ya tidak boleh bertengkar. Iya, kalau bertengkar repot. Gitu. Pendetanya bisa susah menghadapi 300 orang kalau semua bertengkar tentu ya. Tapi di luar setiap hari bertengkar. Bertengkar dengan pasangannya, bertengkar dengan anak-anaknya, bertengkar dengan tetangganya, bertengkar dengan bakul sayur, kurang lombok sak nile marah, ini lombok larang itu loh, kok mbok kurangi marah. Saya baru mendampingi anggota gereja yang kena kasus pengeroyokan. Jadi beberapa bulan ini saya harus riwariwi ke Polsek Santren. Jadi anggota Rahayu ini dikeroyok 5 orang. Sampai babak punya, kemudian sampai hari ini katanya kepalanya masih pusing. Dan ya, nasibnya saya itu pas saya berkunjung bersama dengan istri dan beberapa orang di rumahnya. Akhirnya saya harus menjadi saksi. Dia sudah tidak terima, pokoknya harus semua 5-5-nya masuk ke penjara. Saya terus berusaha untuk meredam. Sabar, ampuni. Terus ya, sampai berkali-kali harus saya di BAP. Tapi saya terus memberikan pendampingan, sabar, ampuni. Dan puji Tuhan, semalam mereka berdamai. Tidak sampai ke pengadilan, walaupun berkasnya itu sudah sampai kejaksaan. Saya bilang dengan
Pak Astika itu kebetulan anggota gereja pesantren. Pak, apakah bisa dimediasi? Itu masih bisa begitu. Walaupun sampai sudah merasa masuk di kejaksaan. Bapak Ibu Saudara, saat kita sungguh mengenal Dia, kita diberi kuasa untuk dapat hidup benar, hidup salah. Apakah kita hidup suci artinya tidak berdosa? Pasti bisa. Tetapi Tuhan terus menjagai kita, memberikan kekuatan supaya kita kembali kepada Dia. Orang yang percaya akan senantiasa ada dalam pemeliharaan. Kesalehan bukan perkara yang berat atau beban. Kalau dengan kekuatan kita pasti sulit. Kita masih diikat oleh kedagingan. Kita diperhadapkan kepada kedagingan. Tetapi saat kita sungguh mengenal Yesus, lebih baik, lebih dalam, kita pasti dapat hidup salah. Yang kedua, apa yang kita alami saat kita mengenal Tuhan Yesus lebih baik. Jadi ini yang untuk ujian kita ya, teman-teman, saudara-saudara. Saat kita mengenal Yesus itu kita pasti diberi kuasa untuk hidup saleh. Kita akan dijagai dari segala dosa dan kejahatan. Kalau saat ini kita masih gampang jatuh bangun, mungkin perlu terus belajar, berjuang untuk mengenal Dia lebih baik. Yang kedua, apa yang kita alami saat kita mengenal Tuhan Yesus lebih baik? Kuasanya akan memberikan segala berkat-Nya. Kita lihat ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Dengan cara itulah Allah menganugerahkan kepada kita berkat-berkat yang sangat luar biasa dan berharga yang sudah dijanjikannya. Dengan berkat-berkat itu kalian dapat terlepas dari keinginan-keinginan jahat yang merusak di dunia ini. Dan kalian menerima sifat ilahi. Saat kita mengenal Tuhan Yesus lebih baik, firman Tuhan katakan bahwa kuasanya akan memberikan segala berkat. Ya. Berkatnya apa? Di ayat itu dijelaskan bahwa janji Tuhan atas kita menyelamatkan kita dari hawa nafsu dan kebusukan di sekeliling kita. Dan dalam terjemahan yang lain itu disebut terlepas dari keinginan-keinginan jahat. Allah sendiri yang memberikan kuasa atas kita untuk menepati berkat janjinya bahwa kita akan dilepaskan dari keinginan-keinginan jahat. Dan itu luar biasa, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi Allah sendiri yang menjanjikan kepada kita. Saat kita mengenal lebih baik, Tuhan akan menjagai kita dengan sangat baik. Sehingga kita dilepaskan, dijauhkan dari keinginan-keinginan jahat. Masih bisa enggak kita mempunyai keinginan-keinginan jahat? Masih adakah kita berdoa untuk orang lain supaya hidupnya sengsara karena sudah menyakiti hati kita? Pernahkah kita membawa doa kita kepada Tuhan, kepada orang-orang yang menjahili kita? Saat kita tidak mengenal Allah lebih baik, kita masih sama seperti dulu. Pengampunan orang Jawa itu 3 kali, betul ya Pak? Sekali diampuni, 2 kali diampuni, 3 kali diampuni, 4 kali
muga-muga disempet motor mandek gitu ya. Disempet motor mandek itu tidak apa-apa ya. Artinya ada keinginan untuk orang lain sengsara. Oleh karena ia menyakiti kita. Tetapi firman Tuhan menjelaskan kepada kita supaya kita ada dalam pemeliharaannya, perlindungannya. Ia memberikan kuasa kepada kita. Ia menjanjikan kita dilepaskan dari keinginan jahat. Duit itu legi. Ya, uang itu kan enak ya. Seringkali orang Kristen selalu digodai untuk dapat korupsi, menggunakan uang yang bukan milik kita. Tetapi saat kita sungguh mengenal Yesus, lebih baik, pasti. Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita selalu mengingatkan kita. Selalu menegur kita, ojo. Saya ingat istri saya dulu saat saya mau lari dari panggilan. Saya pernah jadi sopir. Pagi ngantar istri sambil ngompreng, pulang ngantor. Gitu ya. Karena merasa gini, pikirannya sepertinya gereja tidak memperhatikan, kami harus berjuang sendiri untuk kehidupan. Akhirnya saya bilang dengan Tuhan, Tuhan aku tidak usah jadi pendeta, pokoknya aku jadi pelayan baik. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Saya sudah punya pikiran untuk meninggalkan pelayanan. Tetapi Tuhan giring saya. Waktu saya ngompreng itu masuk got, tapi gotnya 2 meter. Jadi mobil saya masuk, roto. Orang berpikir ini mati ini masih supirnya. Saya dengan anak saya yang nomor 2 itu. Dan saat itu saya bangun bertobat. Ada keinginan-keinginan jahat. Dan masih terus bisa didorong oleh kuasa gelap untuk melakukan keinginan jahat. Tetapi pada saat kita mengenal Yesus lebih baik, kita akan dijauhkan. Dan Tuhan berusaha untuk menolong kita supaya kita jauh dari yang jahat. Kita akan menguji apakah kita sungguh sudah mengenal Yesus dengan lebih baik. Saat kita masih punya perasaan dengki, sakit hati, kecewa, marah, jengkel, merasa tidak diberkati Tuhan, Tuhan terus selalu membawa dalam pencobaan. Kita berusaha keras untuk dapat mengenal Dia lebih baik. Saya bersyukur dengan Paulus yang berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Karena ia sungguh sangat mengenal siapa Kristus. Sehingga apa yang pernah dia lalui, kenikmatan, kesuksesan masa lalu, dia berkata sia-sia saat dia sudah mengenal Kristus. Biarlah kuasanya memberkati kita supaya kita dijauhkan dari keinginan jahat. Yang kedua, yang bagian B, dikatakan kita akan menerima janjinya diberikan sifat ilahi. Ya, coba perhatikan ayat yang kedua, pasal yang keempat, bagian yang kedua. Dengan berkat-berkat itu kalian dapat terlepas dari keinginan yang jahat yang merusak di dunia ini dan kalian menerima sifat ilahi. Kalau dalam terjemahan yang biasa dikatakan mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Artinya ada kuasa yang diberikan kepada kita, berkat untuk kita menerima sifat Allah dalam kehidupan kita. Dan itu tidak mudah seperti membalikkan tangan ceplok gitu ya. Tetapi saya menarik saat di workshop kemarin, mungkin sulit untuk kita dapat membalikkan sesuatu dengan singkat. Tetapi Allah bisa membalikkan sesuatu dengan singkat saat kita hidup dalam hadirat-Nya.
Artinya kita terus berusaha untuk mengenal secara pribadi, mengenal dia lebih baik. Kita akan terus diberi sifat-sifat Kristus. Ini yang selalu saya pakai untuk melihat kehidupan kita sebagai orang percaya, meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus. Di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima itu, mari kita lihat bersama-sama. Filipi pasal yang kedua, mulai ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Kalau dalam terjemahan yang lain, saya senang dengan terjemahan yang lain itu dikatakan, hendaklah kalian berjiwa seperti Kristus. Supaya kita memiliki hidup seperti Kristus hidup. Yaitu apa? Dikatakan, walaupun ia setara dengan Allah, tetapi ia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Tetapi dia milih mengosongkan diri dan menjadi hamba. Ia taat sampai mati. Dan rupanya ini yang akan mendorong kita meneladani apa yang dilakukan Kristus. Kita tidak melihat lagi keberadaan kita. Kita mau seperti Kristus menjadi hamba. Kita mau taat kepada Dia. Taat sampai Tuhan panggil kita. Bapak Ibu Saudara. Dan ini menjadi kontrol kita. Apakah saat ini kita sungguh sudah mengenal Dia lebih baik? Kalau kita sudah mengenal Dia lebih baik, kita akan merasakan berkat-Nya. Kita pasti akan menerima janji-janjinya. Kita akan diberikan hari lepas hari. Kita akan dirombak, diperbaiki. Dan kita akan memiliki sifat seperti Kristus. Kita memiliki jiwa seperti jiwanya Kristus. Kesimpulannya, saya ingin sedang belajar khotbah tidak panjang. Saya belajar dari Plato. Karena biasanya kalau orang usia sudah 60 ke atas itu banyak ngomong. Ini khotbah ini urung 1 jam, 2 jam belum selesai. Hari ini saya selesai, tidak panjang, tetapi biarlah kita akan diberkati melalui firman-Nya. Saat kita mengenal Tuhan Yesus, sangat baik. Kuasanya akan memberikan segala sesuatu yang berguna untuk hidup salah atau hidup beribadah kepada Allah. Kuasanya akan memberikan segala berkat-Nya. Berkat janji dijauhkan dari kejahatan dan berkat janji menerima sifat-sifat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu pagi ini Tuhan. Bapa, kami sungguh menyerahkan sepenuhnya ke tangan kuasa. Ampuni Tuhan. Saat kami belum berusaha, berjuang untuk mengenal lebih dalam. Seringkali kesulitan, tantangan, penyakit menghambat kami untuk berjuang mengenal Engkau lebih baik. Sehingga kami tidak merasakan berkat. Seringkali kami tidak dapat hidup saleh, hidup taat kepadamu. Karena kami berfokus kepada penderitaan, kesusahan, kesulitan yang kami hadapi. Hari ini Tuhan, kami mau mengenal Engkau lebih baik. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam. Agar kami menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan firman. Amin.